Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Tim Satgas Polri dan Keswan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat gencarkan vaksin ternak dengan sandi Operasi Aman Nusa Dua Rinjani. Sasaran dari vaksin ini, ternak yang terpapar PMK. Vaksinasi hewan ternak kembali digencarkan Pemkab Lombok Barat. Tim Satgas Polri dan Keswan, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat, turun melakukan vaksinasi hewan ternak agar tidak terpapar PMK. Dari semua kasus PMK yang terjadi di wilayah hukum Polres tempat, terdapat 13 ekor sapi mengalami kematian, sedangkan 6 ekor lainnya mengalami potong paksa. Sejak Operasi Aman Nusa Dua Rinjani, Polres Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah pencegahan hingga penanganan PMK dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan penyemprotan secara masif ke kandang kolektif peternak. Yang terjun langsung dari Polda, dari Polres, kami dari Polsek juga mendampingi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Dr. Lin. Sasaran kita hari ini ada kurang lebih 42 ekor sapi. Di Desa Bagipola, Kecamatan Labu Api, puluhan hewan ternak milik warga disuntik vaksin dosis pertama oleh Satgas daerah. Jadi vaksin itu ada 2 kali kita diberikan dari provinsi. Yang pertama 600 dosis, sudah terrealisasi 578. Yang kedua ini lagi 600 dosis. Ditargetkan 600 dosis, baru realisasi kemarin di Sekotong 290 dan hari ini baru 11 ekor di sini. Lanjut mungkin. Vaksinasi ini akan dilakukan selama 2 kali pada hewan ternak untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, per 17 Juli mendatang, Otoritas Bandara Internasional Lombok akan segera menerapkan aturan perjalanan baru bagi penumpang. Vaksinasi dosis ketiga atau booster, tes hasil PCR 3 kali 24 jam. Otoritas Bandara Internasional Lombok akan segera menerapkan aturan perjalanan baru. Aturan yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan tersebut akan mulai diberlakukan pada 17 Juli 2022 mendatang. Sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan yang baru mengenai petunjuk perjalanan orang dalam negeri yang menggunakan transportasi udara dari atau ke daerah Indonesia. Humas Angkasa Pura I Bil Arif Haryanto menjelaskan, calon penumpang diharuskan menunjukkan bukti vaksinasi dosis ketiga atau booster atau tes hasil PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Ada perubahan syarat lagi, agak ketat lagi gitu. Mulai tanggal 6 Juli kemarin di bandara sudah ada vaksin untuk booster. Jadi yang belum booster bisa vaksin dulu gratis. Untuk memudahkan penumpang, otoritas bandara telah menyiapkan posko layanan vaksinasi terutama booster untuk calon penumpang sehingga penumpang yang belum PCR dan booster dapat melakukan vaksin langsung. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pelestarian penyu di Kota Mataram terus digencarkan. Ratusan tukik atau anak penyu dilepas ke habitatnya di Pantai Mapak Indah. Sebanyak 100 ekor tukik atau anak penyu di Pantai Mapak Indah dilepas ke habitatnya. Pelepasan anak penyu sebagai upaya untuk melestarikan habitat penyu dan dengan adanya penangkaran penyu di Pantai Mapak Indah bisa menjadi wisata edukasi di Kota Mataram. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila menjelaskan, wisata edukasi tentang penyu tidak banyak dan menghimbau kebersihan pantai agar wisata edukasi semakin bagus. Kita ingin wisata edukasi ini menjadi semakin bagus gitu loh, makin bagus, makin layak ya untuk anak-anak sekolah, misalnya datang baik anak TK, SD, SMP, SMA untuk belajar penyu di sini. Sementara itu, pecinta penyu Mapak menjelaskan 5 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia berada di Lombok. Penyu ini yang menetas ada 2 jenis yang mendominasi. Pertama adalah lekang ya. Kedua adalah penyu sisik, yaitu kita di penangkaran ini 5.000 butir telur yang kita tetaskan 1.500 yang sudah menetas di usia 1 minggu sampai 2 bulan. Yang tadi dilepaskan kita itu usia 2 bulan.
Agar tidak punah dari habitatnya, para pecinta penyu melakukan penangkaran di Pantai Mapak Indah, Kota Mataram, dan juga bisa dijadikan sebagai wisata edukasi. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Saudara, iNews NTB akan kami hadirkan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.